Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di podcast Jeda Praktek, ruang ngobrol santai di antara riuhnya dunia medis. Di sini kita akan bahas cerita, keresahan, sampai insight seputar dunia kesehatan, tetapi tetap ringan seperti ngobrol di ruang jaga. Yuk istirahat sejenak, ini waktunya Jeda Praktek. Mungkin beberapa hari ini kita juga sudah pernah mendengar tentang pembahasan tentang urologi dan anestesi. Namun mungkin juga banyak yang masih belum tahu tentang istilah urologi dan anestesi. Hari ini kita akan kenalan dengan apa itu urologi dan apa itu anestesi. Bersama saya sudah ada seorang urolog dan anestesiolog. Selamat datang Dokter Faham dan Dokter Reza. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. J, saya akan mulai ke pertanyaan dan kita akan berkenalan dengan urologi, dokter. Oke. Jadi sebenarnya urologi itu kapan kita akan bertemu dengan seorang urolog, dokter? Baik, baik Dokter Irfan. Jadi pasien yang perlu mencari konsultasi ke bagian urologi biasanya berhubungan dengan keluhan-keluhan saluran kemih. Ya, apakah mungkin pipis yang tidak biasa. Jadi kalau biasanya pipis itu kan harusnya tidak nyeri, terus juga tidak terlalu sering, warnanya pun jernih, kemudian jumlahnya juga wajar. Ya. Jadi ketika ada keluhan pipis, ya apakah pipisnya jadi sering sekali, baru kurang dari 1 jam udah pengen kencing lagi, atau pipis tapi kok sakit, ya, atau warnanya tidak jernih tapi warnanya keruh atau bahkan sampai berwarna kemerahan, atau bahkan yang dipipiskan darah. Nah itu semua adalah kondisi-kondisi yang mengindikasikan pasien perlu mencari pertolongan ke bagian urologi. Tapi juga ada problem lain yang mungkin pipisnya biasa aja, ya nggak ada keluhan tertentu, tapi ada nyeri pinggang misalnya. Nyeri pinggang ya? Nyeri pinggang apakah yang sifatnya dia hanya sekedar pegel, tapi dia sudah muncul hilang timbul terus-terusan gitu ya. Mungkin awalnya pasien kita mungkin coba pijet atau apa tapi nggak membaik ya, terus mungkin konsultasi ke bagian saraf tidak ditemukan kelainan bagian saraf ya. Biasanya kami juga cukup sering menerima rujukan pasien dengan keluhan utama seperti itu, ternyata didapatkan ada pembengkakan ginjal. Itu juga termasuk kasus-kasus yang bisa kita tangani. Atau tidak berhubungan dengan kencing tapi mohon maaf berhubungan dengan sistem reproduksi pria ya, apakah mungkin disfungsi ereksi ya, atau problem ejakulasi, atau problem infertilitas ya. Jadi cukup banyak kasus-kasus yang pada akhirnya nanti memerlukan bantuan dari urologi. Tapi intinya adalah keadaan-keadaan yang berhubungan dengan sistem saluran kemih dan reproduksi, khusus untuk yang reproduksi ini pada pria. Gitu Dokter Irfan. Oke, baik. Dan ini sebenarnya kan akhirnya banyak juga yang saya pernah mendengar kok sepertinya urologi ini kesannya hanya untuk laki-laki, untuk pria yang sudah lanjut usia gitu, dokter. Itu sebenarnya ranahnya dari mulai anak-anak apa gimana, dok? Jadi kenapa kok sering dianggap lanjut usia dan laki-laki? Karena memang salah satu kasus yang ditangani urologi itu problem prostat. Prostat ya. Nah, prostat ini memang hanya dimiliki laki-laki. Kemudian juga terjadi di usia lanjut kebanyakan. Tapi tidak juga menutup kemungkinan untuk pasien wanita ya. Pasien wanita misalnya kasus batu saluran kemih, kasus infeksi saluran kemih berulang, kemudian kasus mohon maaf tumor misalnya ya, itu juga banyak diderita oleh pasien wanita. Pasien yang anak pun juga sebenarnya juga cukup banyak ya. Biasanya kelainan-kelainan yang sifatnya kongenital. Apakah misalnya problem di mana saluran kencing itu tidak di ujung ya, atau nama medisnya hipospadia, atau yang sekarang ini kan lagi musim liburan anak sekolah misalnya ya, yang sunat tapi ternyata di sana ada penyempitan yang cukup berat ya, atau tenggelam penisnya. Nah, ini contoh-contoh kasus-kasus pada usia anak
yang butuh pertolongan urologi. Termasuk juga misalnya karena tadi reproduksi ya, jadi kondisi kegawatan misalnya torsio ya, Torsio itu apa dokter? testis yang memuntir ya. Oh, terpelintir di dalam Ya, dokter. memuntir itu sakit sekali ya. Jadi biasanya kalau pada bayi itu dia rewel tapi nggak tahu sebabnya gitu ya. Nah itu ternyata suatu torsio. Atau pada remaja ya, itu juga tiba-tiba nyeri hebat, itu juga bisa kasus torsio. Atau yang lain, yang klien bawaan lainnya testisnya malah tidak turun. Oh iya betul, Ya, betul dokter. jadi harusnya kan, maaf, di buah zakar tuh ada Ada dua dua. testisnya, ini kadang hanya satu atau bahkan tidak ada. Nah ini kasus-kasus pada usia anak ya, biasanya dapat dibantu oleh bagian urologi. Baik. Kalau untuk itu kan tadi kita bicara anak dan yang lanjut usia ya dokter. Kalau lanjut usia pada pria dewasa mungkin banyak yang kasus-kasus yang prostatit dokter ya. Kalau untuk dewasa muda dokter, itu kan sekarang kan juga karena banyak sekali saya mendengar bahwa kejadian cuci darah di usia muda, kemudian kemarin juga sempat ada yang heboh itu karena ada obat tertentu yang membuat kegagalan ginjal di usia dini, itu seperti apa dokter? Baik, jadi pada usia dewasa muda ya, atau usia dewasa gitu ya, itu kasus yang banyak dihadapi biasanya problem batu saluran kemih, yaitu yang akan membuat adanya sumbatan pasca ginjal istilahnya. Nah kalau itu dibiarkan, kadang kalau sudah kronis nyerinya nggak begitu hebat, jadi pasien datang itu bukan keluhan nyeri yang dominan, datang tuh malah cuman mual, mungkin ya udah mual terus, dari pemeriksaan sebelumnya kok didapatkan fungsi ginjal menurun misalnya. Nah itu setelah kita periksa, kita screening lewat USG, ternyata ada sumbatannya. Tuh. Kalau yang kasus-kasus seperti itu dibiarkan, memang bisa berujung pada gagal ginjal. Akhirnya pasien butuh cuci darah. Gitu. Tapi memang kalau untuk yang kasus obat-obatan tertentu yang bersifat, nama medisnya nefrotoksik ya. Nefrotoksik itu dari urologi tidak membantu secara langsung. Yaitu mungkin dari sejawat nefrologis ya, bagian penyakit dalam. Tapi kalau untuk urologi yang lebih banyak kita tangani kasus-kasus yang sifatnya sumbatan postrenal. Jadi gagal ginjal yang dia problemnya karena sumbatan. Nah itu banyak pada usia dewasa muda gitu. Kadang diabaikan gitu. Baik, selamat siang dokter Eza. Selamat siang dokter. Ya dokter, ini kan anestesi itu sebenarnya kalau di kita sebagai pekerja di dunia medis kan sebenarnya sudah sangat erat sekali hubungannya. Cuman kan memang anestesi ini banyak teman-teman di luar sana itu banyak yang belum mengerti sebenarnya anestesi itu kapan dokter? Kapan seseorang itu akan, atau kapan seseorang itu harus ketemu dengan seorang anestesiolog dokter? Oh iya, jadi gini ya, sebenarnya anestesi itu kan sebenarnya dari kata an dan estesi ya. Estesi kan nyeri kerasa, jadi an itu diharapkan pasien saat mengalami tindakan operasi atau tindakan prosedur apa, pasien itu nyaman. Jadi dia tidak terasa sakit, tidak cemas, tidur, dan tidak ada trauma di situ. Jadi memang anestesi itu ilmunya dulu pada abad ke-16 mungkin belum ada itu ya, obat-obat yang canggih seperti sekarang. Dulu itu obat pertama itu namanya ether ya, kalau pernah dengar ether ya. Itu dulu istilahnya diinhalasi atau dihirup. Jadi zaman dahulu itu yang pendahulu kita, pencipta obat anestesi itu menggunakan ether, dia cuma mengira-ngira, jadi menggunakan ditetesi. Saya juga belum pernah mengalami. Nah saat saya pendidikan sudah nggak ada obat itu. Jadi sekarang udah canggih ya. Tapi saya baca-baca itu di literatur, memang dulu banyak komplikasinya tapi. Jadi ada yang sampai meninggal, ada yang nggak bisa bangun karena dosis titrasi obat ethernya tidak bisa diatur. Jadi cuma taunya dia mungkin gerak, dia mau ditambah lagi, akhirnya kan kedalamannya anestesi nggak bisa diatur sehingga dia mungkin banyak kejadian komplikasi dulu sebelum ada airnya. Terus abad ke-18 baru muncul obat-obat kayak
nitrit oksid atau N2O kalau pernah dengar itu. Kalau orang awam mungkin jarang, tapi di rumah sakit mungkin tahu N2O atau gas tawa. Kalau orang bilang ya gas tawa itu baru ditemukan abad ke-18. Yaitu mulai sampai sekarang mulai banyak obat-obatan yang sudah diatur dosis sedemikian rupa sehingga akan meminimalkan komplikasi. Sehingga tujuannya akan meminimalkan pasien yang meninggal selama mendapat tindakan anestesi itu. Jadi untuk saat ini insya Allah dengan alat-alat yang canggih, monitoring yang sudah lengkap, contohnya monitoring saturasi oksigen, monitoring tensi, monitoring EKG, jadi kita bisa memonitor secara langsung pasien yang menjalani tindakan operasi. Jadi memang tindakan anestesi itu luas, bisa dari anak hitungan hari baru lahir, yang dia misalkan harus ada operasi segera, misal tidak ada anus, kan dia harus segera. Ya kita harus membantu anestesinya sampai pasien yang tua usia mungkin 90, mungkin di bidang urologi nggak bisa pipis contohnya ya. Iya. Yang dia prostat harus tindakan, kan nggak mungkin dia menggunakan kateter seumur hidupnya, kita harus bantu. Itu ada pilihan anestesi separuh atau orang awam bilang spina atau bius total. Jadi sebenarnya anestesi itu digunakan saat misal dokter operator akan melakukan tindakan operasi yang menyebabkan pasien itu nyeri, takut dan tidak nyaman. Sehingga anestesi itu sebenarnya mensupport kita dokter-dokter operator untuk membantu biar pasien tidak takut, tidak trauma, jadi menjalani operasi itu nggak semenakutkan yang dibayangkan. Karena kalau saya lihat sampai sekarang tuh pasien yang mau operasi kan wajar dia takut ya, kadang hatinya naik, dia berkeringat itu. Betul. Nggak apa-apa, kita bantu, kita pilihkan teknik pembiusan apa yang pasien itu nyaman. Jadi pasien itu nggak trauma. Gitu, baik. Jadi itu tadi Pak. Jadi yang nanti akan ketemunya ketika pasien ini akan mengalami atau akan menjalani persiapan untuk operasi dan tindakan operatif ya dokter. Tapi kalau misalkan orang tidak mau operasi nih dokter, misalkan orang yang bukan orang yang akan menjalani operasi, itu sebenarnya ada nggak sih dok poli untuk anestesi itu sendiri? Sebenarnya untuk poli anestesi itu kalau di rumah sakit besar kemarin itu ada, jadi namanya poli preoperatif. Sebenarnya poli preoperatif itu untuk kita melakukan screening jikalau ada pasien yang memang dia layak untuk dilakukan pembiusan atau tidak, bisa kita screening dulu. Jadi untuk memperkecil pasien penundaan, istilahnya penundaan jadwal operasi. Kan bisa misal pasien kondisinya belum memungkinkan, masih perlu dikoreksi, misal laboratorium atau apa, kita bisa konfirmasi dengan operator. Dok mungkin kita usul perbaiki apa, misal elektrolit atau apa, atau ronsennya ada sesuatu yang kita mungkin perlu ke dokter jantung. Dok ini kok gambar ukuran jantungnya besar, ini kita perlu konfirmasi ke dokter jantung untuk menilai keamanannya. Nanti kan kita bisa menilai risk benefitnya. Nanti kalau dilakukan resikonya ini, kalau tidak apakah lebih banyak risikonya. Baik. Tadi kan kata dasarnya kan am dan estesia. Kalau misalkan untuk nyerinya sendiri dokter, contoh dokter, saya pernah mendengar ada di salah satu rumah sakit yang besar dokter, itu mungkin pada pasien-pasien dengan kanker. Mungkin itu kan dengan nyeri yang sangat kronis dan sangat mungkin intensitasnya sangat berat ya dokter. Itu kalau misalkan dari anestesi sendiri itu kira-kira gimana dokter? Bisa dibantu nggak sih dokter kalau bisa kasus seperti itu? Apalagi anestesi sekarang kita ada sub nyeri kan. Jadi ada sub spesialis yang memang membahas bab nyeri itu. Jadi memang untuk pasien-pasien kanker yang dia itu nyerinya, istilahnya nyeri kanker itu penata laksanaan beda dengan pasien yang pasca operasi atau nyeri akut istilahnya. Nanti ada pilihan obat-obat khusus yang memang ditujukan untuk nyeri kanker tadi. Ada dok, jadi di bidang kita udah ada sub nyeri ya. Jadi kalau misalkan bahkan ada intervensi nyeri juga ada. Intervensi nyeri dok? Iya. Contohnya misal nyeri di tulang belakang, kita ada yang ahli sub nyeri anestesi itu bisa melakukan intervensi di tulang belakang. Bisa di istilahnya PRF atau radiofrekuensi di saraf yang mensarafi organ tadi atau pinggang tadi. Itu bisa diatur biar sarafnya tidak nyeri. Gitu. Jadi ada sub intervensi. Jadi, sebenarnya ketemu dengan anestesi nggak mesti harus ketika operasi ya dok? Tidak, sekarang lebih luas untuk itunya. Dan kalau misalkan dibandingkan dengan abad ke-18 mungkin sekarang sudah relatif aman ya dok? Insya Allah untuk sekarang lebih
relatif aman, tapi tetap kita sebagai muslim mungkin tetap kalau pasien yang tetap kita minta dia berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing biar pasien juga lebih tenang, kita juga lebih tenang. Oke. Baik, kalau tentang jenis-jenis pembiusan dokter, tadi kan untuk operasi. Kalau untuk jenis-jenis pembiusan yang dilakukan oleh seorang anestesiolog itu seperti apa dokter? Untuk jenis pembiusan sebenarnya banyak ya. Yang utama memang bius total, kalau orang awam sebut, atau general anestesi, atau bius paru, atau bius spinal, ada juga bius epidural. Epidural itu misalkan ada pasien ibu mau melahirkan hamil, dia pingin tidak nyeri, tetapi untuk motoriknya masih bagus, itu bisa pakai epidural. Kita bisa berikan obat-obat dengan dosis yang sudah ditentukan, itu pasien lebih nyaman. Kadang saat melahirkan tetap bisa ngeden tapi nggak nyeri. Itu ada epidural. Bisa juga yang teknologi blok saraf tepi. Jadi misal pasien patah di tangan, kita blok saraf di sini, dia tetap bangun, tapi ininya nggak sakit. Tapi ya tadi tetap kita harus komunikasi ke pasien. Apakah dia berkenan kita blok paru atau bius total. Kadang pasien blok tangan itu juga kadang nggak nyaman, dia tetap takut lihat takut, apalagi di orto itu ada kayak bur, suara palu itu kadang kan trauma. Tapi yang penting kita komunikasi dengan pasien, dia mengendaki yang seperti apa. Oke, baik, mungkin saya kembali ke pertanyaan ke dokter urologi, dokter. Baik, dokter Faham, saya mau tanya, ketika kita bicara tentang urologi, kan dokter bedah itu kan tidak hanya menangani pasien-pasien yang kasus-kasus poli, dokter. Ketika kita berhubungan dengan kasus-kasus emergensi, kasus-kasus trauma, itu sebenarnya yang harus kita waspadai itu pada kasus-kasus seperti apa, dokter? Jadi bicara tentang emergensi dan trauma, ya itu di urologi adalah organ-organ yang berhubungan dengan sistem kencing, ya, sistem saluran kemih. Jadi mulai dari trauma ginjal, kemudian trauma ureter, kemudian trauma kandung kemih, sampai dengan trauma uretra atau genital. Ya. Itu kasus-kasus tadi biasanya dikonsulkan dari bagian lain, karena kalau terjadi sampai misalnya ginjal sampai kena, itu biasanya multiple trauma. Jadi di dalam organ intraabdomennya ada bagian lain yang kena, apakah di hati atau di limpa atau di bagian yang lain, ya. Jadi pada kondisi yang seperti itu ada benturan di daerah pinggang, ya, biasanya ada memar daerah pinggang, terus pipisnya setelah kecelakaan misalnya merah. Nah, itu hati-hati, bisa jadi ada trauma di organ-organ urologi. Atau yang lain misalnya, mohon maaf, pada kasus-kasus kekerasan, ya, yang di situ mengenai daerah genital, ya, apakah di buah zakar atau mungkin kadang ada yang karena kelainan tertentu, ya, ada yang melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan di genital, itu ketika terjadi itu juga diarahkan ke urologi. Misal yang kami pernah temui itu ada yang terjebak, mohon maaf, kemaluannya di cincin gitu. Ada. Oh iya, betul. Itu juga kegawatan, dan kalau tidak ditangani, mohon maaf, menjadi tidak terselamatkan organnya, terpaksa harus diamputasi di sana kalau terlambat. Organnya diamputasi? Iya. Jadi kasus-kasus yang intinya apakah itu trauma karena kecelakaan atau trauma kekerasan, ya, misalnya ada perkelahian atau apapun, atau bukan trauma tapi eksplorasi, dokter. Iya, perbuatan yang inilah, yang tidak wajar, yang melibatkan genital, itu semua bisa dibantu di bagian urologi, karena ya memang harus ditangani dengan tepat sesuai organ yang terkena, gitu. Baik, terima kasih, dokter. Jadi intinya adalah ketika kita bicara tentang urologi, ini sebenarnya banyak sekali kasus yang bisa ditangani, dari mulai anak-anak, ya, dokter, ya, dari mulai kasus-kasus kogenital. Pada dewasa muda mungkin kasus-kasus batu, pada yang sudah lanjut usia mungkin pada kasus-kasus prostat, tumor gitu, ya, dokter, ya.
Jadi memang spektrumnya sangat luas. Sangat dokter. luas. Sangat Iya. luas. Jadi memang hal-hal itulah yang harusnya kita lebih aware, sehingga penyakit-penyakit yang akan yang kita khawatirkan itu bisa terdiagnosa dengan baik dan ditangani dengan baik ya dokter. Iya. Ya. Insya Dan Allah. satu lagi catatannya adalah ketika kita bertemu dengan anestesi, sebenarnya sekarang ini anestesi ini sudah aman ya dokter ya. Insya Allah sudah aman. Jadi jangan perlu takut, jangan ragu ketika memang akan menjalani proses operasi. Baik, terima kasih sudah mendengarkan Jeda Praktek hari ini. Jangan lupa follow podcast ini dan share ke teman dan keluarga kamu. Minggu depan kita akan bahas sesuatu yang sering kita anggap remeh, namun sebenarnya ini bisa menjadi sangat serius, yaitu anyang-anyangan atau infeksi saluran kencing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.